Shalom anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama memulainya dengan sebuah pujian yang akan menguatkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang empunya hidup. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan sepanjang kami berada dalam masa pandemi ini. Kami masih hidup, berarti Tuhan mengizinkan kami melihat kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati kami semua, keluarga kami masing-masing, pendidikan kami. Kiranya semuanya ini menjadi suatu anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan. Kami akan mulai belajar Tuhan. Berkati kami supaya pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita tentang pengharapan. Selalu ada jalan keluar, dan pengharapan selalu ada masa depan. Tujuan pembelajaran kita adalah bahwa dapat mengerti konsep Alkitab tentang pengharapan dan bagaimana meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang menaruh hidupnya dalam pengharapan. Hidup dalam Tuhan menurut 1 Korintus 10 ayat 13, pada hakikatnya setiap keadaan dan situasi dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Bahkan kita bisa marah dan menyalahkan Tuhan karena berbagai pencobaan. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau sesuatu tujuan. Tiap orang mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan ini adalah suatu keinginan hati
berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup, karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Pengharapan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, yaitu mencapai hal-hal secara duniawi, tetapi bagi masa depan yang lebih baik, yaitu bagaimana menghadapi kehidupan kekal di surga. Bagi orang Kristen, iman dan pengharapan terarah hanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Cerita tentang pengharapan dan jalan keluar melalui tokoh-tokoh Alkitab. Buteni akan memberikan contoh beberapa tokoh Alkitab yang diberikan Tuhan jalan keluar ketika mereka berada dalam kesesakan. Tokoh Alkitab yang pertama adalah Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual kepada saudagar yang membawa dia ke tanah Mesir. Selama 13 tahun dia hidup dalam penderitaan, tetapi akhirnya Tuhan memilih dan mengangkat dia menjadi tangan kanan raja. Musa yang meninggalkan semua kekayaan, keistimewaan yang dia dapat di tanah Mesir karena ingin membela orang Yahudi, orang Israel yang disiksa oleh tentara Mesir. Karena itu dia lari ke Midian selama 40 tahun. Dan Tuhan memilih dia lagi untuk balik ke tanah Mesir untuk membebaskan orang Israel. Abraham yang dijanjikan akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi Tuhan memberikan satu cobaan kepada dia, sebuah ujian untuk bagaimana dia harus mempersembahkan anaknya dan apakah dia taat untuk melakukannya. Seorang janda di Sarfat yang sudah kehabisan makanan, tetapi Tuhan menolong dia. Maria dan Marta yang dalam kebingungannya, saudara laki-lakinya Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Tetapi dengan kehadiran Yesus, yang tadinya Lazarus sudah menjadi mayat, sudah hendak dikubur, dibangkitkan kembali. Ingatlah bahwa Tuhan ada di setiap
kehidupan kita. Ketika Tuhan hadir di sekitar kita, selalu ada jalan keluar. Yang penting adalah sabar, percaya, yakin bahwa Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kelegaan dan kelepasan. Berbicara tentang harapan di masa yang akan datang, di masa depan, semua orang tidak akan tahu. Bahkan 1 detik di depan kita, 1 menit di depan kita, 1 jam di depan kita, 1 hari di depan kita, 1 minggu di depan kita, 1 bulan di depan kita, bahkan 1 tahun di depan kita, kita tidak tahu. Dan ini membuat orang menjadi khawatir. Mari kita sama-sama membaca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam bagian lain di kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ke-8, Yeremia menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Anak-anak yang terkasih, pengharapan itu tetap ada. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan kepada manusia. Ia berjanji bahwa walaupun 1000 orang rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, engkau yang percaya kepadanya tetap selamat. Tuhan juga akan mengirimkan malaikat Tuhan untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Seutas rambutmu tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Manusia dijanjikan akan dipimpin, dihiburkan, ditolong oleh Roh Kudus. Roh yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Namun ingat, semua itu akan tergenapi
jika kita tetap percaya, sabar, yakin, Tuhan akan menolong kita. Masa depan dalam hal cita-cita, Tuhan pasti akan menolong. Kepastian hidup di dalam surga, Tuhan akan menolong. Sebab semua yang Tuhan janjikan akan selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, Allah adalah setia. Yang kedua, Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ketiga, Allah tidak pernah berdusta. Bahkan yang keempat, Allah berjanji dengan namanya sendiri untuk kesejahteraan manusia. Karena itu anak-anak, kiranya kita semua tetap yakin bahwa kepastian masa depan, kepastian menuju ke surga selalu kita dapatkan, asalkan tetap sabar, setia, percaya, yakin bahwa Tuhan mampu melakukan semua itu. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom dan kirimkan kembali ketika sudah selesai mengerjakan dalam bentuk foto. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita ini, ambillah waktu sejenak untuk saat teduh mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita pelajari ini dapat menjadi berkat dan hikmat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom.